Ya, jadi selamat sore semua. Karena sekarang udah 4.35, jadi mungkin kita mulai, sekarang aja kali ya buat MC ale hari ini. Oke, mungkin sebelum mulai, aku bakal mimpin dalam doa dulu, aku akan mimpin, si Kristiani yang lain boleh mengikuti. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini, kami telah menyelesaikan kuliah kami pada hari ini dan sebentar lagi kami akan memulai, Matklinik untuk pelajaran Ale ini. Tolong berkati agar, Matklinik ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kami ke depannya bisa mengerti materi ini dengan baik, sehingga bisa mengerjakan UAS dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, ya jadi, eee, yang pertama kali bakal kita bahas itu, kita bakal bahas soal dari, UAS tahun lalu, tahun 2020. Nah, mungkin bisa dimulai dari Maria dulu kali ya? Oh, iya, oke. Eee, iya. Nah, jadi, eee, sebenarnya kalau UAS Pak Petrus ya, itu, kalau aku lihat sih dari tahun ke tahun itu sama ya. Jadi, topiknya itu pasti, eee, transformasi linier, terus kebebasan linier, basis dimensi, terus nulitas, terus rank, sama basis ruang nol, terus yang terakhir nilai eigen ya, mulai dari polinom karakteristik, nilai eigen sama vektor eigen. Biasanya kayak gitu dari tahun ke tahun ya. Nah, jadi ya semoga aja yang tahun ini nggak diubah. Jadi harusnya masih sama itu-itu aja gitu maksudnya. Nah, mungkin kita coba coba kerjain ini UASnya coba dari yang lebih lama dulu ya. Dari ini yang 2018 sih. Soalnya yang 2019 kita nggak dapet ya. Ya jadinya ini yang 2018. Nah, jadi ini nomor satunya. Nah, kalau kalian masih ingat ya, itu ini mirip sama kuis kalian minggu lalu, hari Jumat. Emang aku sengaja bikin soalnya tuh mirip sama UASnya biar dapat gambaran. Nah, jadi di sini tuh disuruh tunjukkan bahwa operator linear dari R3 ke R3 itu didefinisikan oleh persamaan ini, itu satu-satu dan jika satu-satu, cari juga matriks standar dan untuk operator balikannya dan suruh cari T inverse-nya ya. Nah, jadi ini R3 ke R3 ini maksudnya ini ya. Jadi kita ada persamaan-persamaan. Kita mau transformasi dari ini itu ada persamaan W1, W2, W3. Jadi persamaan W ini itu persamaan dalam variabel X1, X2, X3 ya. Jadi X1, X2, X3 kan ada 3, terus W1, W2, W3 ada 3, jadinya 3 ke 3 gitu. Nah, kita suruh cari transformasinya, itu mungkin ibaratnya tuh kayak diputer gitu. Ini kan W sama dengan variabelnya X. Nah, kita mau cari yang X sama dengan terus variabelnya dalam W1, W2, W3 gitu. Jadi yang pertama kita itu cari dulu matriks standarnya. Matriks standarnya itu kita cuma ubah ketiga persamaan ini jadi bentuk matriks ya. Jadinya ini matriks kolom W1, W2, W3. Terus ini tinggal kalian ikutin aja nih. W1 itu koefisien X1, X2, X3-nya berapa? Kan 2, 3, 0. Terus W2 cuma ada X3 berarti 0, 0, 1. Lalu yang W3 ada 4X1 min 2X2 berarti 4 min 2, 0. Nah, dari sini berarti matriks standarnya itu yang ini nih, yang di tengah ya. Kita definisiin sebagai matriks T gitu. 2, 3, 0, 0, 0, 1, 4 min 2, 0. Habis itu kita coba cari T inverse-nya. Jadi berdasarkan penulisan dari
PPT ada 4 tuh, transformasi linear. Nah, itu ada, bisa kalian lihat cara penulisannya. Jadinya kayak gini, T inverse itu sama dengan T di inverse. Nah, terus ini aku langsung ya ke hasil inverse-nya. Cuma kalau kalian UAS harus dikasih langkahnya. Jadi untuk cari inverse itu kan bisa yang satu dibagi determinan dikali adjoint pakai minor cofactor, atau bisa juga yang matriks T, terus di sebelahnya dikasih matriks identitas, terus dioperasi baris sampai yang matriks T ini berubah jadi matriks identitas. Nah, nanti yang sebelah kanannya itu merupakan T inverse-nya. Bisa bisa pakai cara itu atau enggak bisa pakai yang adjoint ya. Nah, karena kita bisa nemuin inverse-nya nih, karena matriksnya bisa dibalik, artinya T ini satu-satu. Kecuali kalau determinannya 0 gitu, kalau mau dicek, kalau determinannya 0, pasti dia nggak bisa di inverse gitu ya. Cuma ini determinannya nggak 0, jadinya T-nya ini satu-satu. Nah, habis itu, ini kayak 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 gimana ya? Ini tuh kayak ibarat aljabar gitu loh. Kalau misalkan kita mau cari X-nya ini, berarti kan ininya dipindah ruas ya, yang matriks T ini. Matriks standarnya kalau mau dipindah, karena ini bentuknya matriks, jadi bukan jadi bagi ya, cuma jadi inverse. Jadi kalau mau dipindah ruas, di sininya dikasih T inverse. Atau enggak, ibaratnya itu di kedua ruas kita kali T inverse, tapi di sebelah kiri. Jadi T inverse W1, W2, W3 sama dengan T inverse kali T kali X1, X2, X3. Nah, ini kan kalau inverse suatu matriks dikali dengan matriks itu sendiri, jadinya matriks identitas ya, bisa hilang gitu. Nah, jadi yang kita mau cari yang di sebelah sini nih, T inverse kali W1, W2, W3 ya. Nah, jadinya kayak gini nih. T inverse dikali sama matriks kolom ini, W1, W2, W3. Ini tinggal ya kalian substitusi aja gitu ya. T inverse yang tadi udah didapat, ini tinggal perkalian matriks 3 kali 3 dikali dengan matriks 3 kali 1 ya. Kayak biasa. Hasilnya matriks 3 kali 1. Habis itu kalian tulis deh ininya. T inverse dalam W1, W2, W3. Nah, ini tinggal secara urut aja ya. Secara urut dari yang atas, terus koma, terus yang ini yang kedua, terus koma lagi, baru yang W2. Nah, ini udah jawaban akhirnya sampai sini gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Oh, oke. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ke, kita coba lihat ke yang UAS tahun lalu ya, 2020 nih. Ya, ini kalau kalian ingat ya, ini sebenarnya soal kuis ya. Ya, kalau nggak salah soal kuis aku pakai ini. Ya, jadi bagi yang masih ragu nih, kemarin kuisnya benar atau enggak ya. Coba kita kerjain. Ini ini hasil pengerjaan UAS aku sih tahun lalu. Jadi dari ini sama soalnya, dia ada W1, W2, W3, terus kita disuruh cari apakah dia satu-satu, terus suruh cari matriks standar sama operator balik. Sama T inverse-nya ya. Jadi sama kita tadi, tinggal dilihat komponen ininya, koefisien X1, X2, X3 dijadiin dalam bentuk matriks saja ketiga persamaan ini. Jadinya ini kan min 405, terus min 3, 3, 5, sama min 1, 2, 2. Ya, kayak gini ya. Nah, habis itu berarti matriks standarnya itu yang ada di tengah ini. Oke, kita definisiin sebagai matriks T, min 405, min 335, min 122. Nah, ini di sini aku cari inverse-nya itu pakai cara yang kedua tadi ya. Jadi, ada matriks T,
Lalu di sebelahnya matriks identitas. Nah, ini tinggal di operasi baris, kita bikin supaya yang di ruas kiri ini jadi matriks identitas. Nah, ini ya tinggal dilakukan operasi baris saja ya, sampai matriks reduksi gitu. Ini setiap orang juga nggak pasti persis sih, ini tergantung ide setiap orang aja. Nah, nanti kalau udah dilakukan, udah kayak gini, nah kan udah dapet nih, yang sebelah kiri ini matriks identitas. Nah, berarti yang ruas kanan ini merupakan matriks inverse-nya ya. Nah, karena matriks ini dapat dibalik, maka T adalah 1,1. Nah, terus cara penulisannya sama kayak tadi, matriks T inverse itu matriks T yang inverse gitu. Nah, terus ini ditulis ulang matriksnya tadi hasilnya. Nah, habis itu dengan cara yang sama, jadinya T inverse kita kali sama matriks kolom W1, W2, W3 ini. Ini tinggal kita substitusi aja T inverse-nya, terus W1, W2, W3. Hasilnya jadinya ini, matriks 3 kali 1. Habis itu tinggal kita tulis dalam bentuk ini deh. Jadinya diurutin min 4W1 plus 10W2 min 15W3, koma yang baris kedua, terus koma yang baris ketiga, begitu. Ya, untuk nomor 1 kayak gitu. Apakah ada yang mau nanya? Ya, oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, lanjut ke nomor 2 ya. Boleh, Joanna? Oke, kalau gitu, bentar aku bakal share screen. Nah, aku sama sih kayak tadi kan Mario ambil dari soal 2018, UASnya 2018. Nah, aku juga ini buat nomor 2-nya. Jadi yang pertama di sini diminta untuk tentuin suatu basis dan dimensi dari ruang pemecahan, dari ruang pemecahan sistem homogen ini, gitu. Nah, di sini sih yang pertama kayak biasa, bikin kayak gini, terus udah gitu kita bentuk dia jadi, eselon baris reduksi. Nah, sebelumnya, kalian udah pada tahu kan ya eselon baris reduksi itu yang kayak gimana? Ya, jadi yang ini yang di bawahnya 1, 0, di atasnya 1, 0, dan seterusnya gitu. Oke, terus udah gitu sampai akhir, eee, aku bikin dia X1 sama dengan, nah ini pindah ruas kayak biasa, terus udah gitu X2-nya juga, X3-nya juga, terus abis itu kan kita nggak tahu nih X4, X5-nya, kita misalin pakai parameter gitu, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T. Nah, habis itu masukin ke sini, kita bikin X1, X2-nya kita jabarin, terus dari gitu kita pisah, parameter S sama parameter T, terus kita keluarin S sama T-nya. Nah, di sini kita dapet deh, kalau misalnya ini tuh namanya ini basisnya nih, ini juga basisnya, gitu. Nah, jadi, kan ada 2 parameter juga yang dimisalin, S sama T ini, jadi dimensinya itu ada 2. Kurang lebih sih nomor 2 kayak gitu. Jadi mungkin nomor 2 perlunya ketelitian sih, karena sebenarnya cukup mudah, tapi kalian harus teliti pas ngelakuin operasi barisnya ini, gitu. Oke, eee, ya buat nomor 2 kayak gitu doang. Kira-kira ada pertanyaan dulu nggak nih sebelum lanjut? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, kita lanjut, di sini juga. Jadi ada juga soal
UASku yang waktu itu, UAS 2020. Terus tapi UAS yang 2020 ini agak beda nih, nomor 2-nya dia ada A sama B. Jadi kalau di 2018, 2A ini tuh sebenarnya adanya di nomor 1B gitu. Tapi di 2020, 1B-nya pindah jadi 2A, terus yang tadi jadi 2B. Oke. Nah, jadi yang pertama, kita disuruh nentuin apakah vektor-vektor ini itu membentuk himpunan tak bebas linear atau bebas linear. Nah, yang pertama kita bikin dulu nih, dia jadi suatu matriks S gitu ya. Nah, terus kemudian kita lakuin operasi baris elementer, kemudian, setelah dapet jadi bentuk eselan baris tereduksi, kita dapat kalau misalnya K1, K2, sama K3-nya sama dengan 0. Oh ya, mungkin sebelumnya, penjelasannya kayak gini. Jadi kalau misalkan ada teorema nih, misalkan S adalah himpunan tak kosong dalam ruang vektor V dengan S berupa, vektor 1, vektor 2, vektor 3, sampai vektor n gitu. Nah, himpunan S ini dikatakan bebas linear jika dan hanya jika persamaan vektor, yakni yang skalar kali vektor 1, skalar 2 kali vektor 2, dan seterusnya sampai R, kayak skala R kali vektor R itu sama dengan 0. Nah, artinya dia tuh punyanya solusi trivial, di mana K1, K2, K3 itu sama semua, nilainya itu sama dengan 0. Nah, di sini kan kita tadi, K1 kali V1, terus udah gitu K2 V2, K3 V3. Nah, kita mau nyari K-nya setelah ngelakuin operasi baris elementer yang kayak gini, kita dapat K1, K2, K3 itu sama dengan 0. Nah, berarti kan nih solusinya trivial nih. Berarti V1, V2, V3 ini membentuk himpunan bebas linear. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya buat 2B-nya, tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang pemecahan. Nah, ini sama kayak yang tadi. Jadi, balik lagi kita bentuk dia jadi, eselan baris tereduksi lewat operasi baris, terus nanti diperoleh ini, lalu, pindah ruas jadi X1 sama dengan, nah ini kan X1, X2, X3, X4 ya. Jadi X1 sama dengan -1/4 X3, terus X2 sama dengan sekian. Nah, kita misalin lagi dia pakai parameter. Parameternya itu S sama T. Nah, habis itu kita masukin X1, X2, X3, X4-nya, terus dari gitu kita pecah per parameternya di parameter ST, terus dari gitu kita keluarin S sama T-nya, nah kita dapet nih kalau ini tuh basis-basisnya, gitu. Nah, terus dari gitu karena dia ada dua yang dimisalin ya, berarti dia dimensinya 2 gitu, berdimensi 2. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Aku mau nanya. Mm-mm. Berarti kalau soal kayak gitu, kita pakai basis yang ruang 0 ya? Buat nentuin basisnya. Basis yang ruang 0. Iya, jadi maksudnya kita masukin yang di dalam parameter basisnya. Iya, iya. Dilihatnya dari yang parameter ini. Oke deh, thank you, Ci. Ada lagi yang mau nanya tentang basis sama dimensi? Atau yang ini, yang bebas linear? Oke, kalau nggak ada, aku mau lanjut ke nomor 3 ya. Oke, jadi kalau misalnya nomor 3, itu kita tahu kalau matriks A itu sekian gitu. Nah, terus kita disuruh bikin dia jadi bentuk eselon baris tereduksi. Nah, di sini karena coret-coretan doang, aku nggak tulisin cara operasi barisnya. Tapi nanti kalau misalnya kalian hitung, jawaban benernya itu ini. Eselon baris tereduksinya kayak gini. Nah, terus dari gitu kita disuruh cari rank A. Nah, cara cari rank itu sama dengan number of pivot di eselon baris tereduksi.
Nah, pivot itu yang kayak gini nih. Nah, ya, jadi pivot itu adalah bilangan pertama di tiap baris yang bukan 0. Nih, ya, jadi pivotnya itu yang ku garis bawah oranye. Karena bawah-bawah kan udah 0 semua nih. Nah, berarti ranknya ada 3 gitu. Nah, terus ketiga kita ditanya nulitas. Nah, kalau nulitas itu ini rumusnya. Ini tuh number of column dikurang sama rank. Nah, kita bisa hitung kalau dia ada 6 kolomnya, terus dari gitu kita kurangin sama ranknya. Ranknya sama dengan 3. Jadi 6 kurang 3 dapat nulitasnya 3. Terakhir kita disuruh tentuin basis. Nah, ini sama lagi kayak yang tadi udah dibahas ya dari nomor 2 gitu. Tinggal ini kan sama dengan 0 ya BTW. Nah, jadi tinggal pindah ruas, terus jadi kayak gini, ini 4x3 tambah 8x4 dan seterusnya. Terus di sini x5 nih, ini sama dengan 0 nih. Ya. Nah, terus dari gitu kita dapat kalau misalnya ada 3 yang kita misalin gitu pakai parameter STU. Kemudian kita masukin lagi kayak biasa. Ini sebenarnya harusnya depannya ada awalnya sih kayak X1, X2, X3 gitu, tapi aku nggak tulis. Cuma intinya X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama dengan ini gitu. Nah, kemudian kita bisa per parameternya lagi. Ini S, ini T, ini U. Terus ya ini aku belum ku selesain sih, tapi ini sebenarnya udah hampir langkah akhir. Tinggal dikeluarin S-nya doang. Jadi S terus ya gitu kali 4, 2, 1, 0, 0, 0 gitu. Terus ya ini kayak biasa sih tinggal kalian keluarin, nanti yang udah dikeluarin itulah yang jadi basisnya, gitu. Nah, oke sampai sini ada yang mau nanya dulu mungkin buat nomor 3-nya? Nih soalnya. Oke, nggak ada ya? Kalau gitu lanjut ke yang tahun 2020. Nah, kalau yang 2020 kebetulan sama persis nih soalnya ya. Soalnya sama tapi matriksnya yang beda gitu. Nah, jadi ini waktu itu aku ngerjainnya sama, kita lakuin operasi baris lagi sampai diperoleh eselon baris tereduksi. Kemudian pindah ruas kayak biasa, X1 sama dengan 13x4 dan seterusnya. Terus X2-nya juga, X3-nya juga. Nah, di sini oh iya BTW, sorry, ini aku sebenarnya agak salah sih penempatan caranya. Pokoknya kalau misalnya untuk 3A sendiri harusnya caranya sampai sini doang. Nah, cara yang di belakang ini dipakai buat 3D gitu. Nah, mungkin aku loncat dulu kali ya dari garis merah ini ke bawah. Ditanya rank-nya lagi gitu. Nah, rank itu kan tadi number of pivot. Nah, ini pivotnya nih. Ada 1, 2, 3. Gitu. Dah, yang bawah kan 0 semua, jadi nggak ada pivotnya. Nah, terus rank A-nya sama dengan 3, terus nulitasnya itu tadi rumusnya jumlah kolom dikurang rank. Nah, jumlah kolomnya ada 6, rank-nya ada 3, berarti nulitasnya itu 3. Oke, terus lanjut baru nih yang 3D ditanya basisnya. Nah, harusnya ini ditaruhnya di bawah, tapi kemarin aku langsung terobos aja gitu. Nah, jadi terus dulu X1-nya sama dengan, X2 sama dengan, X3 sama dengan, terus ada 3 yang dimisalin pakai parameter nih. Terus habis itu, nah yang tadi aku bilang harusnya ditulisin dulu depannya. X1, X2, X3, X4, X5, X6 sama dengan ini. Masukin dah satu-satu gitu. Terus dipisah per parameter. Setelah itu kita keluarin deh parameter STU-nya. Nah, ini yang disebut sama basisnya. Ada 3 gitu. Gitu. Ini aku juga tulisin di bawah. Ya, itu sih penjelasan buat nomor 2 sama 3. Kira-kira ada yang mau nanya?
Ya, ini nggak ada ya. Oke deh, kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa lanjut ke Mario kali ya, buat bahas yang nomor 4. Ya, oke. Ya, jadi ini coba kita balik ke 2018 dulu. Jadi soal nomor 4-nya itu kayak gini. Diberi suatu matriks A berukuran 3x3 ya. Nanti ada disuruh cari determinan, polinom karakteristik, terus nilai eigen, habis itu vektor eigen. Ya mungkin harusnya kalian minggu lalu udah dapet ya, udah dapet materi eigen. Ya semoga udah dapet sih. Ya jadinya yang A ini kan disuruh cari determinan ya. Ini cari cara ya kayak biasa cari determinan suatu matriks kan udah biasa ya. Eh, ya jadi ada 3 cara untuk cari determinan itu bisa operasi baris. eh, itu pun operasi baris pun kalau mau cari determinan eh, nggak cuma baris ya, maksudnya bisa bisa kolom juga, misalkan kolom 2 sama dengan 2 kolom 1 tambah kolom 2 gitu. Itu juga bisa kalau cari determinan. Terus kalau misalkan operasi baris atau operasi kolom itu jangan lupa kalau misalkan kita faktorin sama suatu skalar, nanti faktornya jadi pengali di depan. Terus itu kalau kita ada swap, kita ada ubah baris, kita tukar atau tukar kolom, nanti dikali minus kayak gitu. Nanti kita bikin jadi matriks segitiga atas, terus determinannya itu perkalian dari diagonal-diagonal utamanya. Nah, cuma untuk matriks yang ini, kan udah kelihatan nih ada 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ya pasti kelihatan cara paling gampangnya itu kalau nggak ekspansi baris ya ekspansi kolom. Ya ini misalkan aja kita ekspansi baris kedua. Ya udah kita tinggal determinannya itu tinggal 3 dikali 1 kali 5 dikurang 2 kali 4. Nah, dapatlah minus 9. Habis itu untuk soal opsi B, disuruh cari polinom karakteristik dari matriks A. Nah, polinom karakteristik itu kan ini ya, simbolnya ini P lambda. Itu tuh merupakan determinan dari lambda I minus A. Atau enggak A minus lambda I juga bisa. Sama aja. Nah, ini kayak biasa determinan kan simbolnya kayak simbol mutlak ini ya. Terus delta lambda I dikurang A berarti matriks identitas kita kali lambda, terus kita kurang sama matriks A, dapatnya kayak gini. Nah, ini seharusnya ya cara cari determinannya bisa pakai 3 cara ini, bebas mau yang mana, cuma ini aku kasih contoh pakai cara cepat. Tapi sebenarnya sama PP terus harusnya nggak boleh ya. Kalian bisa pakai 3 cara ini. Kalau cara cepat ini tuh untuk ngecek doang. Nah, jadi harusnya udah diajarin juga ya, atau besok baru dapat nggak tahu. Jadi rumus cepat untuk polinom karakteristik itu lambda pangkat 3, tapi ini khusus untuk matriks 3 kali 3 ya. Kalau matriks 2 kali 2 itu beda lagi. Nah, ini jadinya lambda pangkat 3 dikurang trace dari matriks A tersebut, lambda kuadrat, lalu ditambah ini namanya Einstein summation kali lambda, baru dikurang sama determinan dari matriks itu sendiri. Nah, ini tinggal kita masukin lambda pangkat 3 dikurang. Nah, trace itu ini ya,
penjumlahan dari diagonal utamanya. Jadi ini kan diagonal utamanya 135. Kalau kita jumlah, jadinya 1 tambah 3 tambah 5. Lalu variabelnya lambda kuadrat. Terus instant summation ini dia perkalian, kombinasi perkalian dari diagonal utama ini nih. Berarti kan ada 3 kombinasi ya. 1 kali 3, lalu 1 kali 5, lalu 3 kali 5. Nah, itu ditambah. Jadi kayak gini. Habis itu dikurang sama sisanya nih yang ujung-ujungnya nih. 0 kali 0, lalu dikurang lagi 2 kali 4, lalu dikurang lagi sama 0 kali 0. Jadinya kayak gini. Kurang 0 kali 0, kurang 2 kali 4, kurang 0 kali 0. Terus variabelnya lambda, lalu dikurang determinan A. Nah, ini determinan yang udah tadi kita cari di opsi A ya. Dikurang minus 9. Nanti dapatlah ini. Jadi polinom karakteristik ini cukup sampai sini aja. Habis itu yang opsi C itu disuruh cari nilai-nilai eigen dari matriks A. Nah, nilai eigen itu cara carinya dengan kita set polinom karakteristik itu sama dengan 0. Nah, nanti karena ini pangkat 3 ya, persamaan pangkat 3 jadinya pakai apa ya? Pakai cara Horner mungkin kalau kalian tahu ya, cara Horner atau cara yang lainnya bebas. Kalau pakai cara Horner itu kita lihat konstanta di paling akhir nih. Faktor-faktor primanya apa aja? 1, 9, 1, 3, dan 9 ya. Nah, nanti kita coba aja tes kalau X-nya, kalau lambdanya 1 min 1, 3 min 3, atau 9 min 9. Nah, nanti kalau kalian coba nih, kalau lambdanya 3, dapat tuh, dia habis terbagi tuh. Jadinya lambda min 3 ini salah satu faktornya. Nanti kalau pakai Horner itu bisa ketemu juga hasil baginya ya. Lambda kuadrat min 6 lambda min 3. Nah, kalau ini, kalau udah sampai sini udah bisa ya. Jadinya lambda min 3 sama dengan 0, jadinya lambda sama dengan 3. Terus untuk satu lagi, kita lihat ini harus pakai rumus ABC ya. Dia nggak bulat akar persamaannya. Jadi pakai yang min B plus minus akar diskriminan per 2A. Nanti dapat akarnya itu yang ini. 3 min 2 akar 3 dan 3 tambah 2 akar 3. Lalu yang D itu disuruh cari vektor eigen dari matriks A. Nah, kan kita tadi dapat nilai-nilai eigennya itu ada 3 ya. Jadi vektor eigennya juga kita cari 3 kali. Yang pertama itu kita tulis dulu X1, X2, X3 adalah vektor eigen yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 3 jika dan hanya jika lambda I minus A X sama dengan 0. Nah, lambda I minus A ini apa? Ini sama kayak ini ya isinya. Yang ini tinggal kalian tulis ulang. Lalu sama dengan 0, berarti yang ruas kanannya ini 0, 0, 0 gitu. Nah, ini tinggal kalian masukin aja lambdanya. Kan kita mau cari vektor yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 3. Jadinya kalian substitusi, lambdanya 3. Jadinya 3 kurang 1, 2. 3 kurang 3, 0. Terus 3 kurang 5, min 2. Kalau udah jadi kayak gini, itu di operasi baris sampai jadi bentuk echelon tereduksi ya.
Nah, ini coba kalian verifikasi, nanti dapat nih bentuk reduksinya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kan kita lihat nih, ini tuh ada satu utama itu di X1 dan di X3. Sedangkan X2 ini nggak ada komponennya sama sekali. Jadinya, tapi tetap harus kita misalin ya. Jadi, misalkan X2 itu sebagai parameter T, nah nanti ditulis deh X1, X2, X3-nya. Dari sini kan kelihatan nih 0 ya, X1-nya 0, lalu X3 juga 0. Nah, X2 ini yang kita misalkan tadi ya, jadinya X2 sama dengan T. Nah, jadinya kayak gini, 0, 1, 0, T. Nah, artinya vektor eigennya itu yang ininya ya, yang 0, 1, 0 ini, vektor eigen 0, 1, 0 bersesuaian untuk lambda sama dengan 3. Nah, jadinya kayak gitu. Lalu kita cari untuk yang nilai eigen kedua, 3 dikurang 2 akar 3. Nah, tulisnya sama lagi kayak tadi ya, X1, X2, X3 adalah vektor eigen yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 3 min 2 akar 3 jika dan hanya jika lambda I minus A X sama dengan 0. Nah, ini sama kayak tadi matriksnya, lambda I minus A, lalu ruas sekarangnya 0 semua. Habis itu kita substitusi lambdanya itu jadi yang ini, 3 min 2 akar 3, dapatlah bentuknya jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini, sama kayak tadi, kita operasi baris sampai bentuk echelon tereduksi. Nah, ini coba kalian verifikasi juga, nanti dapat bentuk reduksinya kayak gini ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini ada satu utama di X1, X2. Nah, berarti X3-nya kita misalkan ya. Soalnya ada satu baris 0 semuanya. Jadinya ini bisa X3 yang dimisalin atau enggak X1 juga bisa nih ya. Soalnya kan di baris 1 ini kalau kita ubah ke bentuk persamaan jadinya X1 ditambah 1 plus akar 3 per 2 X3 sama dengan 0. Jadi mau X1 atau X3 yang misalin sama aja. Cuma ini kelihatannya lebih gampang kalau X1-nya kita misalin. Kalau kita misalkan X1-nya itu sama dengan T, artinya dari persamaan tadi X3 itu sama dengan minus X1 dibagi dengan ini ya, 1 plus akar 3 per 2. Nah, minus X1 itu kan berarti minus T. Terus kalau dibagi suatu pecahan, bisa kita balik pecahannya terus operasinya jadi kali gitu ya. Jadinya kali 2 per 1 plus akar 3. Nah, nanti dapatnya X3-nya ini, 1 min akar 3 T. Kalau kayak gitu tinggal diubah ke bentuk vektor kayak gini ya. X1, X2, X3 sama dengan X1 tadi T, terus X2-nya kan 0 nih. X2-nya 0, terus X3-nya yang tadi kita hitung 1 min akar 3 T. Nah, jadi vektor eigennya yang di dalam ini 1,0,1 min akar 3 merupakan vektor yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 3 min 2 akar 3. Habis itu kita cari vektor eigen untuk nilai eigen yang terakhir. Untuk yang lambda sama dengan 3 plus 2 akar 3. Ya, ini caranya sama. Lalu kita substitusi lambdanya. Dapatnya ini. Habis itu dapat lagi bentuk echelon reduksinya. Nah, ini juga bisa X1, bisa X3 yang dimisalin ya. Kalau misalkan mau dimisalin X3, misalkan X3 sama dengan T, itu jadinya X1 sama dengan minus 1 min akar 3 per 2 T, kayak gitu. Tapi ini kelihatannya lebih bagus X1 sama dengan T ya, biar X3-nya nggak pecahan. Jadinya
dengan cara yang sama, kita dapat lagi X3 sama dengan minus X1 dibagi sama 1 min akar 3 per 2. Nah, ini sama aja kayak minus T dikali 2 per 1 min akar 3. Oh ya, sama yang ini tadi, caranya sih tinggal di rasional aja ya. Rasionalin karena kan penyebutnya ini ada mengandung akar. Jadinya pembilang penyebut, oh ini dikali sama 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Kalau yang ini itu caranya dikali 1 min akar 3 per 1 min akar 3. Kayak gitu, nanti ini kalau setelah dirasionalin dapat X3-nya itu 1 plus akar 3 T. Habis itu ditulis dalam bentuk kayak gini lagi. X1, X2, X3 sama dengan 1, 0, 1 plus akar 3T. Jadi vektor eigen 1, 0, 1 plus akar 3 itu bersesuaian untuk lambda sama dengan 3 plus 2 akar 3. Begitu. Terus untuk soal terakhirnya itu yang E, disuruh hitung A kuadrat tambah 3A tambah 3I2. A-nya ini yang ada di soalnya matriks A, terus I2 ini matriks identitas dengan matriks identitas berukuran 2 kali 2. Disuruh jelaskan juga. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, berdasarkan nalar, kita lihat aja A-nya ini kan ordernya 3 kali 3. Berarti A kuadrat ordernya juga 3 kali 3, lalu ditambah 3 kali A, matriks 3 kali 3 juga. Sedangkan yang di terakhir ini 3I2 ya, ini kan matriks identitas berorder 2 kali 2. Jadinya ini matriksnya 2 kali 2 sendiri nih. Jadinya kan kalau kita simpulin ini itu matriks 3 kali 3, tapi ditambah dengan suatu matriks berukuran 2 kali 2. Ya, kalau ordernya aja udah beda, berarti nggak bisa ya kalau untuk operasi penjumlahan pengurangan. Jadi waktu itu aku jawabnya kayak gini sih. Jadi operasi penjumlahan matriks di atas tidak dapat dilakukan karena penjumlahan matriks hanya bisa dilakukan untuk matriks yang memiliki ukuran baris dan kolom yang sama. Sedangkan matriks di atas itu kita disuruh hitung begini ya. Jadinya A kuadrat plus 3A ini ukurannya 3 kali 3, sedangkan yang 3I2 ini ukurannya 2 kali 2. Lalu sehingga perhitungan ini tidak dapat dilakukan. Nah, waktu itu aku jawab kayak gini udah cukup ya, udah dikasih poin full kok. Nggak disalahin gitu. Karena emang kayaknya jawabannya kayak gini aja gitu. Untuk nomor 4 yang dari 2018 ini ada yang mau tanya? Oke. Kalau nggak ada, kita coba ke ini apa? Soal UASku tahun lalu yang 2020. Nah, ini matriks A-nya beda nih, tapi pertanyaannya sama semua ya, sama persis ABCDE-nya. Ya, ini kelihatannya emang lebih sulit ya, soalnya nggak ada nol-nolnya. Jadi waktu itu aku kerjanya itu kayak gini. Pertama kan disuruh cari determinan dari matriks A. Jadinya kita tulis, lalu waktu itu aku pakai cara operasi baris ya. Sebenarnya kalau kalian mau pakai apa ya, minor cofaktor itu boleh, ekspansi baris atau ekspansi kolom itu boleh ya.
Nanti yang pasti bakal dapatnya sama, minus 24. Kalau ini aku bikin jadi matriks segitiga atas, lalu aku kali ini diagonal utamanya. Min 1 kali min 2 kali min 12. Lalu yang kedua, polinom karakteristik. Sama juga, kita suruh cari determinan dari lambda i dikurang a. Nanti dapatnya kayak gini ya. Habis itu untuk cari determinannya, kalau yang ini aku pakai ekspansi kolom ya. Ekspansi sepanjang kolom pertama, berarti yang ini. Oh, yang ini. Soalnya ini aku reduksi dulu sekali ya. Iya, biar ada nolnya nih, biar gampang. Jadinya 3R2 tambah R3 sama dengan R3. Nah, kalau udah ada nolnya kan jadinya gampang ya. Kita cuma butuh ngitung 2 kali aja. Nah, jadinya kalau ekspansi kolom pertama itu lambda min 5 dikali determinan yang ini. Terus ini 1. Cuma di sini aku kasih tanda minus karena dari minornya ya. Kalau orde, misalkan ini ordenya itu baris I kolom J. Nah, kalau misalkan baris ditambah kolomnya genap, itu minornya plus. Nah, sedangkan ini kan 1 itu ada di baris 2 kolom 1. 2 tambah 1 kan 3 ya. Ganjil berarti minus 1 nih. Jadi makanya di sini ada minus. Habis itu 1 dikali determinan yang ini. 6, 3 lambda min 6, lambda. Nanti kalau dihitung dapatlah kayak gini. Lambda pangkat 3 min 3 lambda kuadrat min 10 lambda tambah 24. Nah, ini kalau kalian mau ngecek, bisa ya pakai cara tadi, yang trace sama instant summation. Dikurang trace. Trace-nya itu apa? Kita jumlahkan aja matriks diagonal utamanya 5 ditambah 4 dikurang 6. Jadinya 9 kurang 6, 3 ya. Jadinya 3 lambda kuadrat. Terus instant summation tadi itu ini. 5 kali 4, 20. Tambah 5 kali min 6, minus 30, berarti minus 10. Minus 10 tambah 4 kali min 6, minus 24, jadinya minus 34. Minus 34, lalu dikurang min 6 kali min 1, 6. Min 6 kali 3, min 18. Berarti kurang 6, ditambah 18, jadinya 12. Dikurang 2 kali min 6. Berarti min 12, berarti ditambah 12, jadinya 24. Jadinya minus 34 tambah 24. Jadinya minus 10 ya, benar ya. Ada minus 10 lambda. Lalu dikurang determinan. Determinannya min 24, udah kita cari tadi. Dikurang min 24, berarti jadinya plus 24. Habis itu ini nih, jadi yang tadi aku bilang nih, kalau pakai Horner ya. Kita coba-coba aja pakai faktor primanya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ya, kita coba plus minusnya juga. Nah, ini coba aja tebak, misalkan lambda sama dengan min 3. Kita coba, nah nanti kalau pakai cara Horner ketemu nih, sisanya 0, berarti habis terbagi ya. Artinya, lambda sama dengan min 3 ini salah satu akar persamaannya nih. Jadinya salah satu faktornya itu lambda plus 3. Yang ini. Nah, kalau pakai cara Horner, sisanya itu ada yang di sini ya. Ini derajatnya berkurang 1 semua. Jadinya ini lambda kuadrat minus 6 lambda tambah 8 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini ya bisa rumus ABC atau ya terserah kalian. Ini kan bisa difaktor lagi ya. Berapa yang kalau ditambah minus 6
terus yang kalau dikali jadi 8. Artinya min 4 sama min 2 gitu ya. Dari sini baru kita dapat lambdanya itu minus 3, 2, dan 4. Untuk opsi C sampai sini. Terus yang D disuruh cari vektor eigennya. Sama kayak tadi ya, kita cari 3 kali berarti. Vektor eigen yang bersesuaian untuk lambda sama dengan min 3, jika dan hanya jika lambda i minus a sama dengan x sama dengan 0. Kita masukin matriks yang ini sama ya. Kita masukin yang ini, lalu substitusi lambda sama dengan min 3. Dapatlah matriks yang ini. Kalau udah kayak gini, ya jadi kita gunakan metode operasi baris ya sampai epsilon baris reduksi. Nah ini suka-suka kalian deh, oke gimana biar cepat hitungnya. Nanti dapatlah bentuk reduksinya seperti ini. Kalau udah kayak gini, kita lihat satu utamanya ada di X1 dan X2 ya. Ada satu baris 0 semua, artinya ada satu yang harus kita assign sebagai suatu parameter. Berarti sisanya X3 ya. X3-nya sama dengan T. Maka vektor penyelesaiannya adalah X1, X2, X3. Nah, kalau X1 ini berarti kan, kalau dari baris 1 kan kita dapatnya X1 minus 3/5 X3 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan 3/5 X3. Artinya 3/5 T. Lalu X2-nya berarti minus 1/5 T. Lalu X3 yang tadi kita misalin T, berarti 1 aja ya, 1 T. Artinya vektor eigen yang ini, 3/5 min 1/5 1, itu bersesuaian untuk lambda sama dengan min 3. Lalu yang kedua, untuk yang bersesuaian untuk lambda sama dengan 2. Ini sih aku langsung substitusi aja ya dari sini. Lambdanya masukin 2, dapat segini. Lalu kita operasi baris sampai bentuk reduksi. Nanti dapat yang ini. Udah dapat yang ini, kita lihat satu utamanya ada di X1 dan X3. Artinya, dan ada satu baris 0 semua ya. Jadi artinya yang X2 ini harus kita misalkan X2 sama dengan T, lalu dengan cara yang sama nih. Artinya X1 itu 2T, X2-nya yang tadi kita misalin itu T, lalu X3-nya 0 ya, dapat dari baris kedua ini. Jadi, vektor eigen 2, 1, 0 bersesuaian untuk lambda sama dengan 2. Lalu yang terakhir bentuk lambda sama dengan 4. Sama, kita substitusi lagi ke lambda i minus a. Nanti kalau disubstitusi lambda sama dengan 4, dapatlah ini. Kita reduksi sampai ke bentuk epsilon baris reduksi. Dapatlah ini. Satu utamanya ada di X1 dan X2, lalu ada satu baris 0, artinya ada satu yang kita misalkan sebagai suatu parameter, X3 sama dengan T. Maka vektor penyelesaiannya itu ini. Dari sini kita dapat X1 sama dengan 2X3, jadi X1 sama dengan 2T. Dari sini kita dapat X2 sama dengan min 2/3 X3, artinya min 2/3 T. Lalu X3 yang kita misalin ini T ya. Jadi vektor ininya 1 aja di basisnya. Jadi vektor eigen 2 min 2/3 1 itu bersesuaian untuk lambda sama dengan 4. Lalu yang terakhir,
disuruh carinya sama juga nih, A kuadrat plus 2A plus 3I2. Ya, ini jawabannya sama persis kayak yang tadi aku ketik ya. Bilang aja kalau tidak dapat dilakukan karena penjumlahan hanya bisa dilakukan untuk ordenya sama gitu. Sedangkan A kuadrat plus 2A ini orde 3 kali 3, sedangkan 3I2 ini 2 kali 2. Sehingga perhitungan tidak dapat dilakukan kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, oke. Kalau nggak ada, mungkin balik ke Joanna atau Dharma. Mungkin Joanna dulu. Masih ada yang mau ditambahin nggak ya, Joanna? Ya, kalau dari aku sih kayak nggak deh. Udah bahas tadi soal itu tadi sih. Oh, udah ya. Ah. Kalau dari aku, kalian coba untuk persiapan UAS itu harusnya belajar dari ujian UAS tahun sebelumnya harusnya udah cukup sih ya. Jadi kayak sering-sering aja latihan, hafalin gimana cara untuk cari jawaban, dan juga pastiin kalian ngerjainnya dengan teliti ya. Makin banyak kalian latihan dengan angka-angka yang susah, makin bagus. Jadi nanti kalian bisa makin cepat juga ngerjain UAS. Ya ingat juga ya aturannya Pak Petrus ya, penamaan, cara penulisan, terus kelengkapan yang kalian kerjain itu harus lengkap semua. Mungkin dari aku itu aja. Good luck untuk UAS-nya minggu depan. Kalau udah nggak ada lagi, boleh ya. Kenapa, Mario? Ya, mungkin aku mau tambahin lagi ya. Terus kalau sama Pak Petrus ya, ini untuk semua dosen juga sih. Kalau misalkan disuruh scan atau foto itu, kalau bisa jangan yang berbayang ya. Kalau ada bayangan itu, soalnya Pak Petrus kan koreksinya itu nggak tahu sekarang dia masih kayak gitu nggak ya. Dia bakal print dari semua mahasiswa gitu kan. Jadi kalau kalian fotonya berbayang itu kasihan. Dia ngeprintnya itu ya ibaratnya sayang tinta gitulah. Habis itu mungkin coba ini ya. Kan tadi udah dibahas nih UAS dari 2018 sama 2020. Udah tahu jawabannya juga gitu. Nah, tapi kalau bisa mungkin untuk belajar UAS kalian coba kerjain ulang eh, tanpa lihat jawaban benernya gitu, tanpa lihat langkah-langkahnya. Coba kerjain ulang sendiri, terus kalian mungkin kasih timer gitu, cukup nggak 2,5 jam. Nah, nanti di akhir baru cocokin kayak gitu, jangan jangan cuma baca dari hasil kerjaan yang tadi gitu aja, biar lancar juga hitungnya. Ya udah sih dari aku itu aja. Balik lagi ke Dharma. Tapi bentar deh, aku mau nambahin juga kalau gitu. Cuma aku nggak tahu sih, Papet masih kayak gini atau enggak. Cuma kalau waktu tahun lalu kita disuruh tulis nama di tiap lembar gitu. Nah itu kalian jangan sampai lupa ya buat tulisin nama di apa namanya lembar pengerjaan kalian, karena nggak nulisin nama aja waktu itu bisa di minus ya kalau nggak salah ya, Dar atau Mar. Iya, sama itu tulis halaman ya. Jadi kan maksimal nggak tahu ya, maksimal 4 atau 5 halaman. Jadi kalian tulisin itu tuh halaman 1, ada nama kalian, terus paling bawah halaman 1, terus halaman 2, halaman 3, halaman 4 kayak gitu. Soalnya kadang dia suka gimana ya? Kalau ngeprint satu orang kan 4 halaman. Mungkin dia bingung
urutannya gitu. Jadi kalau ada halaman lebih gampang kayak gitu. Ya betul banget tuh. Ya, tolong dicatat ya guys. Udah sih, sama mungkin nambahin dikit juga, eee, apa namanya, kalian bisa latihan soal pakai timer tadi kayak yang Mario bilang itu efektif banget, sama perbanyak latihan soal supaya kalian bisa nemuin cara yang paling simple gitu untuk ngelakuin operasi baris ini sampai jadi baris echelon reduksi misalnya kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin aku balikin ke Dharma ya. Ya udah, kayaknya itu aja ya untuk Math Clinic hari ini. Nanti aku akan upload ringkasan ya. Mungkin ringkasannya ini lebih ringkas dari biasanya karena dari PDF yang aku kumpulin juga kayaknya sedikit ya teorema-teorema yang perlu dimengerti. Mungkin itu aja. Sekarang semuanya udah boleh live ya kalau mau live. Thank you. Kok Thank aku you semua. Ci, kok